sampai sore sepertinya dipalsu meyakinkan korbannya. Mungkin setelah kita buka ini di media ada laporan-laporan baru. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Luwu, Sulawesi Selatan berhasil mengungkapkan kasus penipuan bermodus rekrutmen calon siswa Bintara Polri 2024. Dua orang tersangka masing-masing berinisial HA dan MR ditangkap usai memperdaya sejumlah orang tua dengan janji meloloskan anak mereka dalam seleksi Bintara Polri. Yang menjadi korban. Kapolres Luwu AKBP Arisandi mengungkapkan kasus ini dibongkar melalui konferensi pers yang digelar di Mapolres Luwu pada Rabu 16 April 2025. Dalam aksinya, HA yang berprofesi sebagai seorang wira swasta asal desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, bertugas mencari korban dan menawarkan jasa kelulusan seleksi dengan imbalan uang. Pelaku meminta uang antara sekitar 300 juta hingga 400 juta untuk setiap calon siswa sebagai mahar kelulusan. Hanya berdua ini saja yang berperan. Untuk meyakinkan para korban, HA bekerja sama dengan MR, warga Kota Palopo yang juga berstatus wira swasta. MR mengaku sebagai perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal atau Irjen, meski nyataannya bukanlah anggota Polri. Kata Arisandi, berdasarkan laporan dari 4 orang tua calon siswa berinisial SC, EP, AD, dan ZM, total kerugian akibat aksi penipuan ini mencapai 750 juta rupiah. Barang bukti yang disita pengungkapan kasus ini antara lain 5 unit ponsel, sejumlah kartu SIM, bukti transaksi pengiriman uang, surat tugas palsu, serta foto dan dokumen terkait calon siswa. Kasat Reskrim Polres Luwu AKP Jody Dharma menyampaikan bahwa jumlah korban masih bisa saja bertambah. Ia mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban agar segera melapor. Jody menambahkan kedua tersangka kini ditahan dan dijerat dengan pasal 378, junto pasal 55 dan 56 KUHP tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. ya sampai sore menurutnya. Tidak ada korban-korban lainnya yang menjadi korban dalam penerimaan atau seleksi penerimaan anggota Polri. Rekan-rekan sekalian, untuk pengungkapan ini, laporan polisinya sebanyak 4 laporan polisi, yang berarti ada sekitar 4 orang korban dari tindak pidana penipuan ini. Dimungkinkan ada korban lain, oleh karenanya jika masih ada yang merasa menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan ini, dipersilahkan untuk bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Yang pertama, berdasarkan nomor laporan polisi LPB 05/1 Romawi 2025 Polsek Lamasi, Polres Luwu pada tanggal 16 Januari 2025. Kemudian yang kedua, berdasarkan laporan polisi LPB 20/3 Romawi 2025 Polsek Lamasi, Polres Luwu, tanggal 2 Maret 2025. Yang ketiga, berdasarkan laporan polisi LPB 79/3 Romawi 2025, tanggal 16 Maret 2025, dan laporan polisi nomor LPB 86/3 Romawi 2025, tanggal 22 Maret 2025. Korban para orang tua casis berinisial saudara SC, saudara EP, saudara AD, dan saudari ZM. Tersangka berinisial saudari HA, umur 52 tahun, pekerjaan wira swasta, beralamat di Kecamatan Lamasi Timur.
di mana yang bersangkutan bertugas merekrut calon siswa Bintara Polri Rekpro gelombang kedua tahun 2024. Kemudian perannya dibantu oleh saudara MR 52 tahun beralamat di Kota Palopo yang mengaku sebagai seorang inspektur jenderal dari kepolisian. Modus operandi tersangka berinisial saudari HA bertugas merekrut anak korban yang akan mengikuti seleksi Bintara Polri dengan mengiming-imingi korban untuk membantu meluluskan anaknya yang mengikuti seleksi rekrutmen Polri tahun 2024 dengan meminta sejumlah uang sebagai mahar untuk pengurusan chassis. Adapun besaran uang mahar tersebut jumlahnya bervariasi di kisaran 300 juta hingga 400 juta rupiah untuk setiap chassis, dan atas adanya iming-iming tersebut tersangka telah mengambil uang korban sebagai DP antara kisaran 25 juta hingga 300 juta rupiah. Terhadap tersangka berinisial saudara MR bertugas membantu saudari HA untuk meyakinkan korban, di mana terhadap tersangka saudara MR mengaku sebagai seorang inspektur jenderal polisi ketika berbicara dengan para korban. Dalam menjalankan aksinya, tersangka meyakinkan para korban bahwa anak korban sebagai chassis sudah pasti lulus karena yang memegang atau mengurus adalah seorang irjen yang merupakan jenderal polisi, di mana saat dalam menjalankan aksinya tersangka saudari HA menghubungkan para korban kepada tersangka saudara MR yang berkedok sebagai seorang jenderal polisi pada saat itu. Dan pada saat itu pula tersangka sempat memperlihatkan kepada para korban sebuah surat pengumuman kelulusan yang diduga palsu dan dibuat sendiri oleh tersangka saudari HA. Selain itu, tersangka inisial saudari HA juga meyakinkan beberapa orang chassis yang telah direkrut dengan cara seringkali mengajak chassis tersebut ke Polda Sulawesi Selatan saat proses rekrutmen berjalan. Namun pada saat berada di Polda, chassis hanya disuruh menunggu di kantin, sedangkan terhadap tersangka berpura-pura masuk ke dalam salah satu ruangan. Dan oleh tersangka juga sempat mengajak dari salah satu chassis ke SPN Polda Sulsel di Batua saat akan dimulai pembukaan pendidikan, di mana terhadap chassis tersebut sempat disuruh oleh tersangka saudari HA untuk masuk bergabung ke dalam barisan chassis yang telah dinyatakan lulus. Namun saat dilakukan pembacaan pembagian barak maupun pembagian perlengkapan pendidikan terhadap nama chassis tersebut tidak ditemukan. Akibat perbuatan tersangka tersebut, kerugian dari keempat korban mencapai sekitar kurang lebih 750 juta rupiah, yang mana nilai kerugian secara transfer sebesar 710 juta rupiah dan secara tunai atau cash sebesar 40 juta rupiah dengan rincian masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, dari orang tua chassis berinisial saudara SC mengalami kerugian sekitar kurang lebih 51 juta rupiah. Kemudian yang kedua, orang tua chassis berinisial saudara EP mengalami kerugian sekitar kurang lebih 149 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.